Padahal kalau Propam Jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri, sejak dari awal sudah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggaran etika profesi ya, oleh orang tuanya si Eki ini yaitu Rudiana. Jadi ya saya dengar juga misalnya mana saksi mana bukti, itu tugasnya polisi untuk mencari saksi dan bukti bukan masyarakat balik itu. Jadi mengungkap kasus sebenarnya menurut saya mengungkap kasus itu tanpa uang tapi pakai otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Langsung saja, Wakapolri periode 2013-2014, Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Pak Ugro Seno. Assalamualaikum Pak Ugro, sehat-sehat Pak? Waalaikumsalam Mas Is, ya sehat alhamdulillah ya. Seger terus sih Pak Ugro nih. Sering lihat di layar-layar TikTok nih Pak Ugro, viral sekali di sosmed segala macam. Edukasi lah, komunikasi masyarakat harus dibangun terus. Siapa Pak? Ini sedikit Pak soal kasus-kasus yang lagi viral di publik Pak ya, netizen gitu ya. Pertama kasus Vina lah Pak, kasus Vina dan Eki nih Pak. Terakhir Peggy menang di pra peradilan, artinya status tersangkanya batal. Kemudian tersangka lain, terpidana lain mungkin termasuk Saka Tatal ya yang sudah menjalani hukuman dan bebas. Dan 7 lainnya yang di penjara sekarang menjalani hukuman akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Kira-kira Pak Ugro melihat ini seperti apa? Ya, jadi kalau pertama pra peradilan Peggy ya. Jadi saya sudah menduga dari awal, tapi kan saya tidak berani bicara ke publik. Kan nanti kan seolah-olah wah ini berdasarkan netizen katanya putusan hakim. Jadi saya lihat hakimnya kan murni. Jadi apapun yang akan mendukung bahwa Peggy ini sebagai seorang tersangka kemudian dibikin DPO dan ditangkap, alat buktinya nggak kuat. Hanya keterangan saksi. Dari keterangan ahli yang seperti dikatakan Kapolri Pak Wakapolri itu pembuktian scientific crime investigation kasus tahun 2016 ini tidak ada. Jadi sangat sulit kalau mengatakan bahwa Peggy ini pelaku di situ. Apalagi Peggy kan dinyatakan sebagai pelaku utama yang menganiaya, melakukan ruda paksa terhadap Vina dan sebagainya. Nah, bajunya Peggy yang berdarah saya tidak pernah disita dari rumahnya, ya kan? Kemudian polisi datangi rumahnya juga 4 hari setelah kejadian baru ngambil sepeda motor. Oke. Kemudian LP-nya baru dibikin tanggal 31, bukan LP tanggal 27 Agustus 2016. Banyak kekurangan di situ. Jadi wajar kalau hakim menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan Peggy sebagai DPO itu tidak didukung dengan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa tahun 2016. Nah, kemudian bagi terpidana lain, ya otomatis ini kan penyertaan nih. Kalau Peggy-nya sebagai dianggap pelaku utama aja dinyatakan tidak terbukti ada alat buktinya, ya otomatis yang lain kan menggunakan ini sebagai novum. Menovum dan nanti diperkuat lagi dengan laporan polisi yang tidak proporsional, tidak proper gitu ya. Kemudian juga alat bukti juga yang menyatakan mereka berbuat apa di situ pada saat kejadian juga tidak betul. Ada. Inilah yang mungkin akan diajukan PK nanti dengan beberapa novum tadi. Mudah-mudahan ya bagi saya kita tetap berduka terhadap korban yang meninggal dunia, tapi kita juga jangan sampai menahan atau menghukum orang yang tidak bersalah itu. Ya. Pak Ugro tadi disebutkan soal tidak ada bukti yang langsung mengarah pada peristiwa Pak ya, seperti darah segala macam. Itu detailnya seperti apa Pak Ugro? Ya begitu ada kejadian diduga itu matinya seseorang atau luka seseorang ada kaitan dengan pembunuhan atau hanya dengan pemberatan. Salah satu yang bisa menentukan di situ kan darah itu pasti ada. Ya. Kemudian alat yang digunakan itu juga harus dilihat apakah ditemukan senjata tajam di situ, apakah ditemukan batu di situ dengan ada darah, ada balok kayu dengan ada darah. Ini harus dibuktikan. Kemudian sarana yang atau perasaan digunakan seperti sepeda motor, ya kan? Apakah juga ditemukan di darah? Jadi
kalau membaca peristiwa Peggy ini sebetulnya banyak berita-berita yang masuk. Saya pribadi juga melihat ini apakah mungkin peristiwa pembunuhan atau penganiayaan dengan pemberatan dilakukan di jalan layang itu, ya kan? Kelihatannya kan sangat tidak mungkin kalau hanya satu TKP, ya kan? Kalau dilakukan di situ kemudian ada pemerkosaan di jalan kan, orang pada lewat di situ pasti berhenti. Jalan umum, ya kan? Ada orang jatuh aja orang pasti berhenti lihat, pengen lihat siapa ini. Orang Indonesia itu kan memang keingintahuannya kalau ada kejadian kan berhenti sebentar melihat. Kepo, Pak. Iya, ini mungkin yang seharusnya bisa dilacak kembali. Ada berapa TKP di situ? Ini harus dibuka kembali supaya pengungkapannya nanti bisa benar-benar memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa ini peristiwa ini akibat motif kejadian seperti ini, modusnya dengan seperti ini. Itu harusnya diungkap benar oleh penyidik di situ. Kalau tadi bisa dijadikan beberapa bukti baru Pak ya yang tadi Bapak sebutkan bisa digunakan. Kira-kira dari pasca bebasnya menangnya Peggy ya di pra peradilan, ada peluang besar berarti buat 7 terpidana lain ini untuk menang juga di PK Pak? Ya sangat mungkin dan kemungkinan besar sekali ke 7 terpidana yang lain atau ke 8. Termasuk Saka ya? Iya, itu harus nyatakan tidak bersalah. Kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi dan ganti rugi. Jadi walaupun Saka Tatal itu sudah selesai melaksanakan, dia harus dilihat kembali bahwa dia tidak bersalah juga. Jadi Saka ini sudah dihukum bahkan bebas Pak ya? Iya. Terus pengaruh PK-nya buat dia Pak? Iya sangat sekali, sangat berpengaruh ya karena memang tidak bersalah harus dinyatakan dengan putusan peradilan lagi yang lebih tinggi atau PK tadi bahwa dia memang tidak bersalah. Jadi ya menurut saya ke-8-8-nya termasuk dengan Peggy menang di pra peradilan ini ya kemungkinan besar yang 8-nya akan dibebaskan. Sama nasibnya. Saka mungkin rehabilitasi berarti Pak ya. Kalau sudah misalnya menang nanti ya dia direhabilitasi oleh dan ada ganti rugi materi di sana Pak ya. Sama dengan Peggy yang lain nanti walaupun Peggy hanya dalam proses di penyidikan, kalau yang lain kan sudah masuk dalam proses peradilan ya. Putusan yang baru nanti muncul dilanjutkan dengan rehabilitasi dan ganti rugi. Kalau Peggy kan sudah disebutkan di situ. Nah, mungkin nanti pihak kepolisian juga menyatakan minta maaf seperti itu kan sama dengan kejadian di Lampung ya yang baru-baru ini terjadi seperti itu. Yang marbot masjid yang diduga bersama-sama orang yang mencuri tadi itu. Menarik kasus Peggy ini ada anggota polisi Pak Ibtu Rudiana Pak ya. Terakhir pemeriksaan katanya diperiksa propam kalau nggak salah Pak ya. Tapi kita belum mendengar lagi sih kabar terakhirnya dari yang terkait. Ada info Pak Bro soal itu Pak? Ya saya info yang pasti saya belum pernah baca. Cuma simpang siur katanya belum ditemukan atau tidak ditemukan. Padahal kalau propam jeli ya, apalagi propam Mabes Polri, sejak dari awal sudah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggaran etika profesi ya. Oleh orang tuanya si Eki ini yaitu Ibtu Rudiana. Jadi mulai terjadinya peristiwa, kemudian dia mengajak si Akbar, Liga Akbar ya ke kantor polisi, kemudian dia mencurigai beberapa orang yang diduga pelakunya, kemudian menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan 4 hari setelah peristiwa terjadi. Kemudian dia tidak meminta sebagai anggota polisi anaknya jadi korban, harusnya dia minta supaya anaknya diotopsi. Itu saja sudah cukup banyak bisa ditemukan seperti itu. Kalau misalnya ini kan ada beberapa dugaan Pak ya konflik of interest Pak Ibtu Rudiana sebagai jabatannya di lokasi itu. Ada dugaan ke arah sana Pak dengan kasus kematian anaknya Eki. Dugaan-dugaan itu pasti dikaitkan pada saat analisa peristiwa itu dari awal. Jadi polisi penyidik tidak bisa melihat dari satu sisi. Oke. Semua faktor-faktor yang diperkirakan berkaitan dengan peristiwa itu pasti akan dibuka. Misalnya bisa kecelakaan lalu lintas, kemudian bisa kaitan dengan masalah cinta, kemudian ada masalah kaitan dengan kenakalan geng motor atau kenakalan remaja, masalah
narkotika dan sebagainya. Ini harus dibuka karena itu yang terjadi selama ini dalam suatu kehidupan masyarakat, ya. Sosial itu di situ peristiwanya seperti itu, tidak lepas daripada itu. Ini kenapa kayak susah banget Pak ya? Ada apa ya Pak ya? Kira-kira sampai ada menyangkut pejabat di Jakarta atau memang masih di sekitar? Ya, Atau saya melihat ini sejak awal pertama kali itu Rudiana bicara setelah ada film itu bagi saya itu adalah kunci kenapa dia berbicara seperti itu, ya kan? Itu pasti ada karena dia mengatakan ya sudah dia menerima anaknya jadi korban, terus kemudian ini ada juga mungkin yang pangkatnya lebih tinggi dari dia. Ini kan bahaya. Dia kan secara nggak sadar bicaranya mungkin dituntun sama malaikat terus bicara seperti itu. Kalau dituntun setan kan lain lagi bicaranya kan itu. Mungkin seperti itu. Jadi alternatif kemungkinan tadi harus semuanya diupayakan untuk bisa siapa yang paling mendekati di situ. Itu kebiasaan seorang reserse ya. Seperti saya dulu kalau nangani suatu kasus misalnya perampokan dengan senjata api ada korban. Itu analisanya banyak kita. Oh, naluri reserse Pak ya. Karena kita harus bisa apabila pelaku tertangkap, barang bukti atau alat bukti apa yang bisa nanti bicara di pengadilan itu aja. Iya, kita hampir setiap hari ini bahas kasus ini Pak. Iya, karena motif itu penting. Jadi motif. Contoh waktu kejadian kalau saya kasat serse di Cirebon, saya lihat ini arahnya Eki, kemudian Vina jadi sasaran tambahan atau sasaran utamanya Vina Eki jadi korban sasaran tambahan, ya kan? Tapi kenapa Eki lebih mati duluan, Vina belum gitu loh, ya kan? Kemudian kenapa ada luka ini? Semua pertanyaan itu harus ada di benaknya seorang reserse atau kasat serse lah katakan di Cirebon saat itu. Menarik. Tapi juga kalau kita pembaca awam melihatnya sepertinya Eki korban tambahan kalau lihat dari angle ini apa atau opsi kedua bisa jadi Pak ya. Vina yang korban tambahan jangan. Ya seperti kalau saya melihat ini dibikin situasi kayak seperti kecelakaan. Iya. Tapi yang mengarah kepada pertama kan Vina berarti kan soalnya itu masalah cinta. Yang tidak. Tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara pelaku, Peggy yang pelaku itu seperti dalam film. Iya. Tapi film membuatnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki, ya kan? Nah, Eki ini salahnya apa dari situ? Coba kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua, ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua si Eki ini kenapa dianiaya kemudian terlalu kelewatan penganiayaan akhirnya mengakibatkan meninggalnya si Eki. Iya. Ini kan ada beberapa, berarti setelah Peggy bebas nih Pak, menang di pra-peradilan. Nasib para penyidiknya itu gimana Pak? Ya, nasib para penyidik ya suatu saat pasti akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas ini terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Oh, ini SOP itu melalui sidang kode etik. PTDH. Tapi pidananya mungkin dilihat ada yang berkaitan dengan obstruction of justice enggak? Mungkin barang bukti yang dihilangkan dan sebagainya. Nah, yang ketiga ya penyidik ini sementara libatkan saya dalam tim lengkap gabungan dari pusat ya sehingga mereka bisa memberikan kenapa Anda dulu berbuat seperti ini ya itu lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Kalau mereka sudah diproses selesai kan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan ya seperti semula waktu setelah Peggy dibebaskan ini gitu aja. Jadi sebenarnya Pak kuncinya apa sih Pak untuk kasus ini bisa terbuka seterang benderang gitu publik jadi nggak bertanya-tanya lagi siapa sih sebenarnya salah dan motifnya segala macam ini apa Pak kuncinya harus dimulai dari mana nih Pak? Ya kalau saya lihat sekarang kan alat komunikasi kan sudah lebih baik, lebih bagus, lebih canggih daripada dulu nih. Sebenarnya dibongkar dari pembicaraan di BlackBerry-nya si Eki, mungkin ada BlackBerry-nya si Vina, BlackBerry si orang tuanya dan sebagainya. Itu masih bisa dibuka di situ. Jadi ya menurut saya sebaiknya seperti Pak Rudiana, dia udahlah menyerahkan diri
maksudnya menyerahkan diri, bukan dia langsung menyatakan salah. Salah, bukan. Ya menyatakan lah, Pak, saya akan ungkap semuanya, dibuka di situ. Karena dia seharusnya kalau ditanya kan, kenapa Anda membuat tindakan sendiri seperti itu? Kenapa Anda membuat laporan tanggal 31? Kenapa tidak membuat laporan tanggal 27? Itu di situ dikejar kan, pasti dia sulit menjawabnya. Jadi ya kita berharap Ibtu Rudiana tidak harus dikejar-kejar, ya Sukarela. menyatakan seperti waktu peristiwa tertembaknya Brigadir J itu, si Barada siapa tuh yang nembak itu Iya. tadi ya. Itu lebih bagus seperti itu. Berarti yang tadi disebut tidak dilakukan Pak ya. Misalnya Ibtu Rudiana sukarela datang dan komunikasi dibuka, itu nggak dilakukan polisi. Ya itu lebih bagus. Makanya gini, polisi kan citranya yang sudah bagus ini, kalau urusan kecil ini Rudiana sebagai anggota Bayangkara, dia harus punya tanggung jawab untuk tetap melindungi, membangun citra Polri. Mungkin dia kemarin salah mungkin, tapi kan kalau dia bisa ikut mengungkap kasus ini kan, ya risiko lah. Misalnya ada hukuman dan sebagainya, itu kan risiko. Dia mungkin tidak melakukan peristiwa pembunuhan itu mungkin ya. Jadi nggak usah takut mungkin saya seperti Pak Rudiana untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya pada pihak kepolisian. Itu bisa kena paling besar kesalahan Pak Rudiana kalau misalnya ya itu soal etik aja atau masuk menghalangi penyidikan. Ya dia bisa kena etik, dan yang kedua ya obstruction of justice dengan KUHP dia kena di situ. Tapi itu kan risiko ya. Demi anaknya yang terbunuh, dia berani berkorban seperti itu kan, ya luar biasa bagi tanggung jawab seorang bapak terhadap anak yang jadi korban. Berarti terbuka ada pelaku lain Pak di kasus ini. Ya memang harus dibuka seperti itu supaya masyarakat percaya bahwa oh ini dulu mungkin ada ketidaktahuan, kemungkinan ya dia berbuat seperti itu, tapi kemungkinan itu kecil. Dia seorang polisi, pernah dinas di narkotika. Narkotika kan sudah spesialis dari tindak pidana umum nih. Ya, jadi itu kecil. Yang kedua, ya mungkin dia dulu ada kelalaian waktu bertugas di sini. Jadi mungkin beliau sendiri juga tahu kenapa sampai terjadi, tapi belum terbuka seperti itu. Tahu. Ya. Pelaku lain, pelaku aslinya maksudnya ya. Ya dia mungkin peristiwa ini sudah pernah diduga, ada orang pernah mengancam dan sebagainya gitu. Jadi ini kan bukan kejadian geng motor asli kemudian ada orang lewat kemudian dilempar batu kayak dikejar, itu tidak seperti itu gitu loh. Kalau geng motor tuh apakah pernah ada kejadian serupa di Cirebon yang seperti itu? Berarti kan ini kelompok pelaku geng motor yang memang modus operandinya seperti itu kan, tidak pernah ada terjadi gitu loh. Sampai melakukan penindakan sampai membunuh dan sebagainya gitu. Ini kan kasus jatuhnya kasus salah tangkap ya Pak ya, polisi ya Pak ya. Kalau lihat dari pra peradilannya Peggy. Ya dari laporan polisi belum dibuat. Apa sengaja disalahin nangkap ya? Iya, SPDP ya kan. Motifnya apa? Apakah pakai ilmu, ya mohon maaf kalau orang dulu kan ilmu dukun ya. Wah ini pasti ini pelakunya, kan nggak bisa, ya kan. Sayang sekali kalau ada polisi sekarang masih pakai ilmu dukun gitu. Jadi saya tidak tahu kenapa kok buru-buru ingin menangkap pelaku padahal alat bukti sendiri belum dilakukan pemeriksaan laboratorium dan sebagainya itu aja. Jadi menurut Pak Ugro kasus ini kira-kira pesan buat khusus kasus Peggy nih Pak ya, Vina dan Eki lah. Kira-kira wejangan dari Pak Ugro buat polisi gimana soal kasus? Ya kita harus berangkat bahwa tugas polisi atau profesi polisi adalah profesi mulia. Ya kan? Jadi kalau hakim itu kan bertindak atas nama Tuhan Yang Maha Esa gitu aja. Tapi polisi sebenarnya melaksanakan tugas itu sudah mewakili malaikat juga di dunia ini gitu loh. Jadi jangan sampai main-main ya, apalagi dalam kasus nyawa itu ya, jangan main-main. Jadi harus berangkat dari pertama laporan polisi. Laporan polisi ini berarti kan bisa dibuat oleh polisi yang mendatangi tempat kejadian atau masyarakat yang melapor. Tapi kalau kasus Peggy dan ada bebasnya Peggy, kemudian ada Eki dan Vina ini, polisi di lokasi, polisi laporan di polisi yang di TKP ini harus jelas, berita acara TKP harus jelas, ya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya SPDP harus dibikin dulu. Ini bukan diawali dengan harus penyelidikan dulu. Ini sudah ada korban, jadi harus langsung diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan. Nah, baru ditindaklanjuti dengan beberapa surat, misalnya surat penyelidikan, surat perintah membawa saksi, membawa kalau ada tersangka, kemudian
pemeriksaan ke laboratorium dan sebagainya. Ini harus dilengkapi semua karena buku pinter yang dulu ditulis oleh Kapolri zaman Pak Jenderal Awaludin Jamin itu sebenarnya itu sudah cukup kuat gitu di situ tugas-tugas itu. Jadi itu Pak ya buat polisi Pak ya. Banyak sekali pekerjaan rumah untuk satu kasus ini Pak ya. Ya ini dengan beberapa peristiwa ya mungkin back to basic lah, back to professionalism. Itu penting. Ya, bagi polisi untuk ya mengingat kembali bahwa tugas mulia ini jangan disia-siakan yang diamanatkan oleh bangsa dan negara melalui undang-undang kepolisian ya, didukung dengan undang-undang hukum acara pidana ya kan. Dan yang jelas pasti kan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Udah itu tugas polisi itu berat di situ memang saya lihat. Berat sebagai malaikat Pak kalau di sini. Ya, mewakili di situ. Jadi jangan nggak bisa main-main. Nanti kalau dicabut tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas polisi hanya ngatur lalu lintas saja nanti kan sayang, ya kan? Pak ini kasus berikutnya Pak yang jadi perhatian publik juga Pak ya, mungkin di Sumatera Barat kasusnya Afif Maulana jatuh dari jembatan gitu. Terakhir itu polisi menyebut bahwa tidak ada penganiayaan karena jatuh dari jembatan. Keluarga masih melakukan beberapa upaya lah. Terakhir juga LPSK mencoba melindungi sekitar 18 saksi lah. Pak Guru melihatnya gimana Pak kasus Sumbar ini Pak di Sumatera Barat? Ya seharusnya jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa itu tidak ada kasus penganiayaan. Tidak ada kasus penganiayaan itu apakah yang diduga merasa dituduh polisi menganiaya atau masyarakat menganiaya, kan ini harus dibuktikan dulu. Sehingga ya sudah dibiarkan saja, peristiwa kan sudah ada yang meninggal nih. Ya kita memang ikut berduka ada meninggal. Tapi harus benar dibuktikan olah TKP semaksimal mungkin. Jadi masyarakat jangan mengambil langkah-langkah sendiri sehingga akhirnya begitu masyarakat yang lebih banyak menemukan fakta, polisi kewalahan. Bagi saya satu, jangan buru-buru menyatakan bahwa kasus ini bukan akibat penganiayaan oleh polisi. Tidak ada yang menuduh kok. Siapapun menuduh bahwa ini pasti polisi pelakunya. Orang kan nggak berani. Iya. Tapi dibuktikan meninggalnya gara-gara apa? Jam berapa dia meninggal? Apakah sebelum ditemukan itu, sebelum jatuh itu dia sudah meninggal? Kan ini harus pakai keterangan dokter dan sebagainya. Jadi sekali lagi ekstra hati-hati untuk bisa mengungkap peristiwa ini sebenarnya peristiwa apa yang terjadi gitu aja. Ini kan berangkat dari sosial media juga Pak. Mirip juga sama kasus Vina Eki ya. Jadi garis lurusnya no viral no justice lah. Pak Ugro mungkin lebih paham. Nah kenapa polisi Pak sekarang Pak? Ada apa dengan institusi yang kita cintai ini Pak? No viral no justice baru diusut. Iya, dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi seperti sekarang ini ya, media sosial. Jadi tidak ada bisa lari dari jejak digital di situ. Iya, semuanya kerekod. Iya, apa yang dikatakan pertama itu rekamannya ada. Kasus mau politik, mau sosial ekonomi dan sebagainya itu ada di situ. Jadi harus mulai ke depan nanti ya kalau bisa ya setiap polisi dibawain alat untuk perekaman. Kan alat perekaman sekarang murah nih. Ya kan? Iya. Pasang seperti sekali lagi saya kan sering dulu studi banding ke Amerika ya. Jadi polisi di Amerika sudah pakai alatnya ditaruh. Kalau dalam peristiwa itu rusak, ya ada masalah apa nih kan gitu. Jadi kembali lagi basic untuk melaksanakan tugas itu dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Pasti kumpul dulu, kemudian bisa di ruangan, bisa di lapangan, diarahkan oleh pimpinannya, diingatkan oleh pimpinannya gitu loh. Jadi tidak asal berangkat tugas seperti itu. Saya mau patroli jalan-jalan, mau sekalian makan. Nggak ada aturan seperti itu. Apalagi dulu zaman tahun 80 Pak Anton Sudaro Kapolri. Makan di dalam kendaraan dinas nggak boleh dilihat masyarakat. Kalau makan harus cari tempat yang sembunyi. Itu Kapolri seorang Kapolri seperti Pak Anton Sudaro itu kan. Padahal seorang brimob ya. Tapi beliau kepengen polisi itu jangan sampai dilihat itu tidak baik lah seperti itu. Ini jadi, kasus Afif malah Kapoldanya menantang. Siapa yang memviralkan pertama? Justru itu gimana Pak Ugro melihatnya? Jadi kalau kayak gitu kan publik jadi ketakutan sendiri gitu. Ya makanya kalau jadi Kapolda itu kan harus melalui satu proses. Ya lebih tinggi pangkatnya, tingkat emosional lebih tinggi. Jadi ya saya dengar juga misalnya mana saksi mana bukti. Itu tugasnya polisi untuk mencari saksi dan bukti bukan masyarakat. Jadi ya udah pada step, oke terima kasih, mari kita lihat bersama apa yang akan dilakukan oleh tim yang akan menyelidiki atau menyidik kasus ini. Seperti itu aja udah. Ya kan, jadi repot nanti kalau
jejak digital, Pak, Bapak dulu pernah bicara ini, sekarang kok bicara lain. Nah, kan jawabnya susah, hanya debat antara pernyataan-pernyataan yang sebelumnya dan sama yang sesudahnya seperti Statement itu. sendiri ya. Iya, jadi harus butuh ketenangan lah seorang Kapolda tuh, apa ya, anak-anaknya sudah besar, ya malam hari juga bisa komunikasi dengan masyarakat. Jadi lebih banyak info masuk ke Kapolda seperti itu. Ya, kasus Afif ini juga kan menarik ya. Kira-kira Pak, yang bikin susahnya itu Kapolda gitu ya, institusi di Sumatera Barat mengungkap yang sebenarnya apa Pak? Ada masalah apa sebenarnya di? Ya, Kapolda kan manusia juga, ya kan. Jadi dari seluruh Polda yang ada pasti saya kan berbeda-beda. Jadi berangkat dari pengalaman. Jadi orang menjadi pimpinan apa tingkat Kapolda itu kan pernah jadi paling nggak komandan patroli, terus naik jadi mungkin Wakapolsek, Kapolda. Dan itu pengalaman semua itu kan pasti kan ilmunya lebih banyak gitu loh. Jadi jangan sampai dia tidak belajar di masyarakat, dia hanya belajar di bangku sekolah, sehingga kalau ditanya mana saksi dan bukti, kalau ada sama, saya pernah lapor ke KPK ya, melaporkan tentang masalah waktu itu kaitan dengan olahraga lah. Tapi di bagian pengaduan masyarakat itu tanya, Pak, ini buktinya apa saja? Loh, kalau setiap orang yang lapor diminta bukti, ya saya ngapain saya lapor Bapak, saya sendiri minta SK penyidik nanti saya yang nangani kan gitu nih. Ya udah saya cabut kami, saya nggak usah lapor, dia minta bukti. Berarti kan dia nggak mau kerja KPK itu seperti itu kan, ya udah seperti itu. Jadi justru tanpa bukti lapor pertama itu diterima dulu, nah, nanti ada waktunya terus dibikin laporan pemeriksaan berita acara pemeriksaan pelapor misalnya seperti itu. Baru di dalamnya. Jadi sekali lagi ya dibutuhkan meningkatkan profesionalisme itu, jangan sampai masyarakat akhirnya menjadi beban, menjadi pertanyaan, udahlah daripada lapor nggak bisa ya diviralkan dulu aja. Nah ini bahaya di situ. Jadinya begitu ya. Ini kan kasus Afif jadinya seperti ditutup Pak kalau nggak salah ya Pak. Selesai lah. Bagaimana keluarga mencari keadilan nih Pak? Kalau misalnya udah nggak percaya polisi. Nah, ya sama. Jadi seharusnya bisa juga kalau Kapolda mungkin diterima keluarganya dulu di ruangan atau di rumah, diajak dialog, ada tim, kan gak ada masalah. Ya, masih bisa. Jadi kita harus belajar dari ibadah kita lah ya, sebagai umat Islam. Saya misalnya, saya selalu ada masalah, saya komunikasi sama Tuhan tuh tinggal ambil air wudhu, ambil pakai sarung, pakai kopiah, saya bicara dengan Tuhan apa adanya pasti didengar. Nggak pernah saya dikatakan mana bukti, nggak ada. Ya kan? Nah, itu kita belajar dari situ. Jadi kalau ada masyarakat lapor, saya 2 kali Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Sumatera Utara. Malam hari saya buka, masyarakat kalau mau datang ke saya silakan. Daripada laporan besok pagi atau lusa ke Propam, ke Yanmas, ngobrol ke dulu KPT, gitu Pak ya. Terlalu lama gitu loh. Jadi Kapolda tuh anaknya sudah besar-besar, di rumah nggak ada siapa-siapa. Udah komunikasi dengan masyarakat buka. Jam 12 malam masih ada yang datang, ya nggak ada masalah. Besok pagi kerja di kantor mau tidur-tidur sebentar kan boleh kalau Kapolda kan gitu ya kan. Terbuka. Nah ini mungkin komunikasi antara masyarakat dan pimpinan mungkin harus lebih banyak dibangun supaya kalau ada hal-hal yang masih dianggap belum clear gitu ya, masalah itu harus diselesaikan, jangan dipindahkan seperti itu udah tanggung jawab ya kan. Seperti saya nih, contoh sedikit aja nih, seorang ibu-ibu masalah rumah akan diambil alih seorang pengusaha. Tahu jam 8 malam datang ke rumah saya, rumah jabatan saya waktu saya Kapolda kan. Di mana Pak? Di Sumatera Utara, di Medan. Tanya, ibu dari mana? Ya Pak, saya dari Labuan Batu Pak. Loh kenapa ibu malam-malam kesini? Ya Pak, saya udah mau ketemu Kapolsek nggak bisa, ketemu Kapolres nggak bisa, ketemu Dandim nggak bisa, Bupati nggak bisa, ketemu Gubernur nggak bisa. Akhirnya saya tanya pengacara, coba ke rumahnya Kapolda, saya terima. Begitu saya terima cerita, ya saya minta ajudan waktu itu, coba telepon Kapolres Labuan Batu, namanya dulu saya lupa siapa, Robert siapa namanya. Langsung saya telepon, Pak Kapolres ini tolong besok atau lusa diterima ibu ini, selesaikan. Ini udah saya pelajari masalahnya, dia dalam posisi yang benar. Kalau nggak bisa selesaikan, saya nanti usul ke Kapolri, Kapolres ganti aja biar Kapolres baru menyelesaikan. Kan gitu aja. Wah itu. Ya kan agak ditekan sedikit kan, itu intervensi namanya. Tapi intervensi dalam masalah yang baik kan nggak ada masalah. Akhirnya selesai juga.
Berapa hari kemudian ibu tuh datang lagi, Pak terima kasih Pak mau cium kaki. Loh, seorang ibu jangan cium kaki seorang berarti nggak jadi seperti saya. Nggak jadi Saya dieksekusi. sebagai seorang anak punya ibu, saya harus cium kakinya ibu. Saya balik itu, tambah nangis ibu itu kan. Nah, itu komunikasi itu nanti bahwa ibu ini cerita ke masyarakat, semuanya bisa diselesaikan kalau mau datang ke rumah Kapolda. Kayak mungkin ada masalah dengan pimpinan kepolisian kita di daerah, Pak. Kayaknya perlu belajar banyak dari Pak Ugur soal komunikasi dengan masyarakat, terbuka pintu buat publik. Misalnya Sumatera Barat aja kayak gitu. Ya. Ada apa Pak kaderisasi di polisi? Apakah tidak sesuai standar atau memang mungkin standarnya udah bagus, tapi ada yang belok-belok atau gimana? Ya, kita dari dulu itu kan kembali lagi ya, kalau seorang pimpinan itu kan harus dilihat dari senioritas, dari pengalaman. Jadi tidak bisa langsung, wah ini masih saudaranya pejabat tinggi di pemerintahan ini, segera jadikan, nggak bisa. Jadi ya kalau Akabri ya kita lihat ya, Akabri itu dari SMA lah katakan. Tidurnya sama-sama, bangunnya sama-sama, apel pagi sama-sama, makan sama-sama, mandi sama-sama kan, belajar sama-sama, tidur di kelas sama-sama, semuanya sama-sama. Ya apa bedanya? Udahlah biar alamiah saja, nanti yang memang punya prestasi bisa terus maju, tapi yang enggak ya disekolahkan kembali, seperti itu aja. Di mana-mana di seluruh luar negeri ya. Kalau misalnya polisi salah nembak, dicek kenapa nih? Oh ya dia terlalu terburu-buru menembak seorang penjahat. Akhirnya tembak meninggal. Masukkan pendidikan lagi. Latihan menembak lagi. Makanya polisi di Amerika itu paling sulit adalah latihan mengambil keputusan menghadapi situasi yang kritis. Dibanding nembak, weh. Loh ya dia kalau dia terlambat, dia mati. Masuk kuburan. Tapi kalau terlalu cepat, dia diproses hukumannya. Jadi dia harus di tengah-tengah. Mana dia harus ngambil keputusan yang tepat di situ. Ya. Gitu loh. Karena kalau di Amerika tuh dipecat dari polisi, kerja jadi satpamnya nggak boleh. Kan berat nih di situ. Jadi ya mudah-mudahan ke depan nanti tugas-tugas polisi tadi, lembaga pendidikan tadi harus lebih banyak memberikan kontribusi kepada membangun citra Polri ini. Jadi lembaga pendidikan jangan dianggap itu dapur saja di belakang, ya bukan, ini dapur tapi harus menghidangkan masakan yang benar-benar bisa dimakan oleh orang dan dilihat orang makanannya memang siap pakai, seperti itu. Sebenarnya jadi sistemnya sebenarnya sudah baik Pak ya di kepolisian, tapi mungkin ya ini anaknya siapa, ini kerabatnya siapa, itu mungkin salah satu. Ya mungkin ada fungsi yang perlu di empowering lagi, diberdayakan. Di kepolisian kan ada litbang nih. Nah, litbang ini mungkin harusnya juga dikaitkan dengan masalah profesi tadi, tugas-tugas pokok. Jadi orang yang di litbang ini kan ilmunya harus lebih tinggi, pendidikannya harus paling nggak dia ambil di perguruan tinggi di luar selain akademi kepolisian. Nah, sehingga dia ke depan nanti bukan hanya mengembangkan alutsista saja, tapi juga alut non sista tadi kan sebetulnya komunikasi ini kan juga senjata utama polisi gitu. Tapi kalau dibilang alutsista ini kan ciptaan Tuhan semua nih. Itu yang harusnya dikembangkan, bahwa komunikasi polisi harus tetap dibangun pada masyarakat supaya nanti tidak ada lagi rasa ada gap lagi lah, gap komunikasi antara polisi dan masyarakat. Tadi Pak Ugur sebut soal Kapolda. Pak Ugur dua kali Kapolda Pak ya, Sulteng dan Sumatera Utara Pak ya. Ini yang menarik di Sulteng Pak ya. Mungkin kita juga kalau riset keluar nama Pak Ugur nih Sulteng. Soal kasus hukuman mati ya, eksekusi hukuman mati. Pak Ugur termasuk yang mungkin cerita Pak, ini menolak, menunda atau gimana ceritanya soal kasus Poso itu Pak ya kalau nggak salah. Bahasa saya sebetulnya adalah menunda. Menunda Pak ya? Ya karena menunda eksekusinya berarti? Iya menunda eksekusi karena yang bersangkutan masih mempunyai hak untuk mengajukan gerasi kedua sesuai dengan Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002. Itu kasus apa Pak? Sorry Pak. Ya. Kasus dengan tiga terpidana mati ini dituduh melakukan pembunuhan di daerah Pondok Pesantren Wali Songo di daerah antara Poso dan Tentena. Oke. Tapi setelah ditunda, waktu itu eksekusi bulan Maret 2006. Nah, setelah ditunda oleh Jaksa Agung Pak Abdurrahman Saleh, saya pelajari ada apa nih? Karena isu di luar kan masih macam-macam ya. Nah, sampaikan semua, rekamannya ada, belum pernah saya buka, saya simpan masih. Jadi dia memberikan keterangan cukup jelas. Kemudian saya hadirkan saksi waktu sidang, ya kan, 3 orang saksi.
Saya tanya saksi, Anda pernah bersaksi di pengadilan ya? Kasus ini Pak Tibu Domingus Marinus. Ya Pak. Apakah Anda pernah melihat Pak para terpidana ini melakukan pembunuhan di sana? Enggak pernah Pak. Tiga-tiganya. Jadi ya kami hanya disuruh bicara seperti itu di pengadilan. Nah ini kan dengan katanya keterangan saksi terus dihukum mati kan nyawa orang hilang. Disuruh Pak ya. Iya. Akhirnya ya saya tunda dulu dah. Karena ada Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002. Gerasi bisa diajukan 2 tahun setelah gerasi pertama ditolak. Berarti dia ditolak gerasi pertama November 2005. Berarti November 2007 akan mengajukan gerasi kedua. Nah, 2006 dia tidak bisa diapa-apakan. Nah, saya sampaikan sama pimpinan, ini mohon izin belum bisa kami laksanakan. Gitu. Ya udah, saya pokoknya prinsip kalau seseorang itu mau dieksekusi ya semuanya udah dipenuhi semua lah. Jangan sampai ada yang masih ketinggalan kan gitu. Iya betul. Termasuk kalau perlu utang-utangnya diselesaikan dulu sebelum ditembak misalnya kalau memang salah ya kan itu. Nah ini apalagi ada masalah hukum yang belum selesai. Nah saya berpikir kalau saya paksakan saya melawan nurani saya. Saya walaupun Kapolda kan saya manusia gitu loh. Tapi kalau saya melawan nurani saya, yang saya takutkan itu jadi beban hidup saya. Kemudian penyakit yang saya takut yang saya datang kepada saya itu stroke. Nah kalau sudah stroke mau pakai bintang 2, bintang 3, bintang 4 sampai bintang 10 tuh hormatnya udah nggak bisa gagah seperti Jenderal Sudirman gitu kan. Hormatnya sudah tangannya di sini aja gini, itu yang saya takut. Oke. Nah, makanya saya memberanikan diri, ya mohon izin Pak, kami tidak bisa laksanakan. Nah, risikonya dicopot. Ya kalau dicopot itu kan orang kalau kena paku dicopot kan juga enak. Ya udah saya nikmati aja. Jadi sekali lagi ya kalau dikatakan wah ini Bapak ini masa nggak pengen naik bintang 2? Lalu saya dulu masuk Akabri cita-citanya itu ya saya taunya jadi letnan 2 polisi bukan jadi letnan 1 langsung atau kapten apalagi jadi brigjen, nggak ada seperti itu. Jadi menikmati yang jalurnya aja. Akhirnya ya tetap saya dicopot ya saya nikmati seperti itu. Tapi ya sekali lagi kalau kita berbuat baik terhadap manusia, Tuhan tidak tidur. Saya bisa naik jabatan Wakapolri bintang 3 itu juga saya mikir seharusnya saya nggak bisa saya sering beda pendapat itu. Tapi rupanya beda pendapat itu ada hikmahnya, ada nikmatnya. Tapi ya sama kalau makan nikmatnya kan di akhir, nggak ada nikmat di awal seperti itu. Soal nurani Pak ya. Ya harus berani karena berbeda pendapat itu apa ya? Memang itu diciptakan supaya pimpinan itu kadang-kadang kan tidak sempurna juga. Kita juga tidak sempurna. Bayangin kalau dari mulai pimpinan terus anggota ini bisa chemistry-nya ada nyambung. Wah, Polri ini kayak apa luar biasa seperti itu. Iya. Itu setelah itu gimana Pak? Bapak kan dampaknya tadi dicopot segala macam Pak ya. Bapak ada perasaan nyesel atau justru sebaliknya Pak? Perasaan saya sudah tidak lagi berpikir mungkin saya udah nanti pensiun bintang 1 ya selesai kan. nih gitu. Ya. Jabatan saya kan Kepala Pusat Pengolahan Data. Ya kan? Dan kita adalah generasi yang gaptek. Saya kalau matikan komputer saya cabut kabelnya. Oh iya Pak? Iya. Tapi saya ingin belajar di situ, ya kan? Tapi perjalanan manusia ini kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Ya kan? Kalau saya ukur sendiri, saya kok bisa naik bintang 3, saya pikir dari mana saya naik ini nih? Ya kan? Tahu-tahu saya 2008 dapat promosi lagi Kadipropam. Orang yang dicopot itu kan dianggap pasti punya salah berat nih. Tapi jadi Kadipropam. Gitu loh. Setelah jadi Kadipropam, Kapolda Sumatera Utara. Oh Kadipropam dulu Pak ya? Iya. Kapolda Sumatera Utara ada masalah dikit lagi dengan pimpinan kan? Ya udah saya terima. Ya, tapi masih diberi kesempatan jadi kepala lembaga pendidikan naik bintang 3. Jadi Kabarkam tetap bintang 3. Terakhir Wakapolri, padahal Wakapolri saya juga tidak diusulkan karena saya dianggap ini nggak bisa ya. Saya tinggal 7 bulan lagi pensiun. Oh 7 bulan lagi ya. Tapi saya dipanggil Kapolri malam-malam. Mas Pak SBY Presiden minta sampai jadi Wakapolri. Loh, padahal saya nggak diusulkan. Jadi pangkat jabatan itu semua yang ngatur ya Allah, bukan siapa-siapa. Meski Bapak sempat berbeda pendapat Pak ya dari Kapolda Sulteng. Iya. Bapak sempat dipanggil Pak SBY untuk diminta pendapatnya soal calon Kapolri katanya Pak, benar waktu itu atau gimana? Iya itu saya juga nggak tahu tahun 2008 nih. 2008 ya kan. Terus ada
rencana Kapolri mau diganti, ya kan? Oh itu siapa ya Pak? Kapolri waktu itu Pak Tanto kan. Oh, Pak. Nah, saya masih Brigjen waktu itu. Terus ditelepon kawan saya yang di Sekretaris Militer Presiden, ya kan? Dia manggil saya kan Grok aja, Grok gitu aja. Saya ini panggil Seno bisa, panggil Pak Oe juga bisa, panggil Grok juga bisa gitu. Gitu. Panggilannya banyak saya. Saya bilang ada apa? Saya ingat waktu hari Kamis lah. Enggak, ini Presiden kira-kira pusing ada 2 pilihan jadi calon Kapolri gitu loh. Menurut lu siapa nih? Presiden minta pendapat dari pejabat Polri, tapi Pak SBY minta ya coba tanya Ugro Seno gitu. Padahal saya nggak sama Pak SBY kan biasa-biasa. Bapak aja Brigjen waktu itu Pak ya? Brigjen ya. Nah. Diminta pendapat oleh Presiden Pak ya? Iya, itu untuk milih 2 kan nggak terlalu sulit. Cuma kedua senior saya ini kan yang 174, 175 dan semuanya baik-baik, gimana? Milih dari yang baik-baik kan susah. Kalau milih dari yang jelek-jelek kan gampang kita. Ya kan? Semuanya baik nih. Jadi ya saya buka apa ini tapi subjektif lah bagaimana komunikasi dengan juniornya, dengan masyarakat ya. Nah ini terpilih Pak Biadi itu aja. Sesuai rekomendasi Bapak nih? Ya hampir seperti itulah. Tapi kan pertimbangan nih. Tapi nggak ada yang jelek loh ya. Hanya okay. hubungan manusia dengan manusia aja gitu loh. Terbaik dari yang terbaik ya, lah ini kan. Gitu. Jadi tolong diperbaiki nanti Propam sama SDM seperti itu. Kalau Pak SBY kan beliau kan lulusan AKABRI 73 gitu ya. 73 ya, okay. Ya, terus padahal yang dipilih nih yang satu lulusan 74, 75 kan juniornya langsung nih. Harusnya bisa milih langsung. Persis ya. Tapi masih milih coba minta pendapat Ugro Seno gimana. Malah saya tanya, itu kan Pak SBY tahu saya nolak hukuman mati, nolak eksekusi waktu itu. Ya sudah dipelajari, nggak ada masalah gitu aja. Ya udah. Jadi ya saya tetap jalan aja. Ini terkesan dengan kiprah Pak Ugro kali Pak SBY. Ya sering di media ditulis seperti itu. Jadi kontroversial tapi kontroversial yang apa ya? Ya kalau kita balapan mobil misalnya ini perjalanan karir ini, ya kita kalau mendahului yang senior itu jangan ditanjakan. Saya prinsip gitu. Kalau mendahului di tikungan aja. Jadi kalau mendahului di tikungan risikonya banyak. Kalau tidak dihantam kendaraan dari depan kan, ya dia punya teknik khusus gitu loh. Tengah lihat lawan arah itu ya. Nah teknik khususnya itu yang ya kita harus banding ngambil risiko apa nih? Ya saya beda pendapat, ya kan itu aja. Menarik. Kalau nyalip jangan di tikungan ya. Nyalip di tikungan. Kalau perlu tikungan tajam. Ya kan? Gitu, nah, tapi jangan ditanjakan. Kalau ditanjakan ini kan semuanya pendidikan sama, hanya masalah usia ya. Kalau yang lulusan saya 78 disalip sama yang tahun 88 kan pasti menangnya 88 kan. Tapi kan nggak boleh kan. Masih jauh gitu loh. Tapi ini ya dijaga seperti itu. Tapi sebelum itu pernah ada komunikasi dengan Pak SBY Pak? Pernah ada penugasan khusus? Enggak lah, saya dulu sama-sama beliau nggak pernah ya. PBB waktu beliau di bosnya saya juga enggak. Gitu. Jadi mungkin Pak SBY kan orangnya rajin baca ya, baca. Nyampe lah itu ya, kabar itu ya. Situ aja kan beliau orang pintar. Jadi Pak SBY nggak usah ketemu orangnya, tapi baca korannya udah tahu kan beliau. Oh ini si A begini si B gitu. Ya. Pak bicara soal Kapolda lagi Sumatera Utara Pak ya. Kita lihat waktu itu Pak Ugro sempat berenang ngejar penjahat itu. Iya, itu iya. Gimana ceritanya Pak? Itu apa pelaku apa Pak? Kasus teroris Iya, atau dulu kasus kriminal? Tanggal 18 Agustus 2010. Wah apa Mas Ugro Pak ya? Masih hafal ya. Ada perampokan bank CIMB di Medan. Oh iya oke. Ya kan? Teroris itu berarti ya. Jadi saya lah Kapolda kan karena ada nyawa, ada senjata hilang kan Kapolda harus turun. Ya kalau Kapolda saya nggak mau di dalam ruangan terima laporan, saya nggak mau. Setelah saya cek, wah nih ada yang meninggal anggota saya, senjatanya Brimob tadi hilang gitu kan. Makanya terus ini persoalan harus saya ambil alih. Gitu. Karena kalau tidak terungkap kan kita malu. Nah udah mulai hari pertama jam 12 malam saya kumpulkan seluruh reserse yang andal di Sumatera Utara di Polresta Medan. Saya sampaikan sama Pak Kapolda, Pak Safruddin waktu itu. Pak Safruddin, tolong kendalikan Polda dulu. Saya kendalikan kasus ini dulu. Nggak ada masalah kan? Nah, kasus yang sangat pelik dan tidak ada informasi malam itu, saya selalu berdoa minta petunjuk sama Tuhan. Gitu loh.
berdoa, saya pimpin. Nah, selesai itu saya sampaikan kepada seluruh anggota, perjalanan kita masih jauh, ya. Silakan jaga kondisi kesehatan masing-masing. Kalau ada informasi yang masuk, tolong sampaikan ke Kasat Serse Polresta Medan. Kasat Serse ruangan pasang kertas putih atau kain putih, semua informasi tulis tangan siapa yang beri informasi. Saya tidak mau laporan diketik. Menghabiskan waktu aja. Ya. Nanti tiap malam akan saya evaluasi. Nah, tiap hari ke TKP, cek ada apa di TKP, kira bayangan seperti apa. Jadi anggota Brimob ternyata sebelum ditembak oleh penjahat itu sempat nembak ke arah sebelah kiri dia, kena ada semacam gypsum di situ, tembok. Ya. Penjahat masuk dari sebelah kanan dia. Saya bilang, loh kenapa nggak nembak penjahat? Sayang kan? Karena dia panik, akhirnya dia ditembak penjahat. Nah, dalam perjalanan waktu ini sampai hari ke 30, bukan 3, hari ke-41. Udah 1 bulan lewat ya. Ya, hari ke-41 dan saya memang puasa juga karena ya saya harus tirakat. Saya beragama Islam kan, saya ingin mencapai kasus ini, punya cita kasus ini terungkap kan, saya niat puasa. Nah, hari ke-41 Kapolres Tebing Tinggi, Haryanto namanya. Dan ada orang mencurigakan naik sepeda motor. Terus yang satu membawa tas pancing. Diduga senjata gitu. Kok malam hari bawa tas pancing kan? Nah, akhirnya saya minta seluruh malam hari seluruh Kapolres rahasia. Sepeda motor saja, jangan mobil. Jangan nanya macam-macam, pokoknya sepeda motor aja supaya konsentrasi kan. Nah, pas tanggal 1 Oktober 2010 ya kan, jam 3 pagi ketemu nih kelompok ini sama Polsek Dolok Masiul. Mobilnya Kapolsek ditembak kena kaca sini sama mesin. Padahal di dalam kendaraan ada Wakapolres sama Kapolsek. Itu di titik razia Pak? Atau? Iya di titik razia. Okay. Langsung saya diberitahu, saya ke lokasi TKW jam 3 pagi. Begitu saya lihat ada sepeda motor di sini satu yang bawa senjata tadi juga sudah kabur. Kemudian di sebelah sini ada 4 sepeda motor juga kabur. Oh, 5. Jadi kelompok mereka 5 sepeda motor. Udah, saya kumpulkan masyarakat, ada TNI juga dan Polri. Saya tambah kekuatan 1 kompi Brimob, 1 kompi Sabara. Nah, udah sekarang kita sudah ada orang yang akan kita tangkap di sini dan mereka diduga bersenjata. Hati-hati, kalau mereka menyerah jangan ditembak. Rekan TNI juga tahu kan, rekan polisi juga tahu. Tapi kalau mereka ngelawan, habiskan, gitu. Tegaskan kita. Saya pengen tahu siapa mereka. Nah, itu hari Jumat. Hari Jumat malam sampai Sabtu subuh saya di situ. Hanya kembali ke Medan sebentar. Nah, Sabtu subuh jam 5 pagi sudah mulai siang. Saya balik ke Medan dulu mau istirahat. Baru kira-kira 4 jam lah di rumah hari Sabtu. Ditelepon lagi Kapolres. Dan kontak kejahatan sama pelaku. Balik lagi dong. Wah, saya langsung balik dengan kecepatan penuh. Saya minta lalu lintas jalan-jalan ditutup. Nah, pas pengejaran di situ, mobil nggak bisa lewat lagi. Kemudian harus naik sepeda motor. Nah, komandan Brimobnya Ferdianto sekarang Asop Kapolri itu pakai rompi. Waduh, saya nggak pernah pakai rompi, berat juga. Rompi Brimob itu berapa kilo tuh kan? Berat. Udah naik motor. Begitu naik motor, kali lebar. Saya bilang, waduh, dan nyebrang kali. Ya nggak apa-apa dah. Saya minta Brimob pagar betis. Ya siapa tahu nanti kalau ada ular, ada apa binatang hitam itu kan yang digigit jangan Kapolda dulu, biar Brimob dulu kan gitu ya. Nah, saya nyebrang di situ, langsung naik ketinggian, turun, nah, ketemu di situ 4 pelaku tertembak mati, senjata M16 ketemu, ya kan? Dan anggota Brimob saya tertembak di sini ya, kena tulang sini, tapi ya nggak meninggal. Nah dari situ saya sampai hari Minggu di lokasi saya dapat 11 pelaku, justru 11. 8 mati, 3 hidup. Ini sama dengan kasusnya Eki dan Mia, 11 pelaku kan, 8 mati, 3 hidup, 3 DPO situ. Di situ. Ya, nggak tahu sama kebetulan ya. Ya kita perjalanan manusia kan nggak tahu di situ. Jadi udah saya sampaikan sama media bahwa ini adalah kelompok perampokan yang biasa karena mereka memang hidupnya susah, kerjanya merampok, habis merampok mereka beli tambak, beli wartel dan sebagainya. Jadi
ya pendidikan agamanya juga kurang dan sebagainya seperti itu. Jadi nyebrang sungainya lebar tuh Pak. Lebar ya. Jadi yang waktu mau nyebrang itu saya mikir, wah ini kalau ada ular, ada biawak, Buaya tuh Pak. waduh, gigit kan nggak lucu. Nah kan masuk media lagi kasus perampokan nggak terungkap, tapi Kapolda digigit sama biawak atau digigit ular kan. Nah Brimob saya suruh jaga aja sih itu kan. Brimob kan ya prajurit kan harus berani di depan kan gitu aja. Iya, menarik. Pak Gro ini luar biasa Pak. Tadi berarti sebelum Kapolda Sumatera Utara, Kadif Propam Pak ya. Propam ya. Pak sedikit soal Propam Polri Pak ya. Soal Propam Polri. Pak Ugro termasuk salah satu yang mungkin juga out of the box lagi ya setelah Ya, kasus ya, semua. Pak Ugro termasuk yang membela, kalau koreksi Pak ya kalau salah ya, membela waktu itu 2 kasus Sambo Pak ya. Kasus Sambo, Brigjen Hendra dengan satu lagi saya agak lupa namanya Pak Agus apa siapa gitu ya. Kompol itu ada. Iya Kompol Agus ya. Salah 2 tersangka yang di kasus Sambo. Pak Ugro justru membela. Kenapa Pak? Nggak dimusuhin sama teman-teman di Bayangkara atau gimana? Ya tugas kita karena mantan Kadif Propam. Propam itu kan sebutannya bisa juga disebut bukan juru mudi ya, juru selamat ya, keselamatan organisasi, keselamatan anggota Polri, keselamatan masyarakat. Itu memang benar-benar diperlukan di situ. Ya, jadi kasihan juga kalau anggota yang nggak salah tiap salah. Nah begitu peristiwa Sambo terjadi, saya kan juga ngikuti karena mantan Kadif Propam. Wah ini kok Kadif Propam bisa kejadian seperti ini kan? Iya. Korps divisi Propam itu kan merasa terganggu kita kan gitu. Oke. Nah terus di situ banyak yang diproses untuk obstruction of justice. Perkara pidana pokoknya Sambo dengan beberapa ajudan itu ya kan, termasuk ada istrinya Pak Sambo. Tapi yang polisi yang datang ke TKP, datang ke rumah si Pak Sambo ini kok dijadikan tersangka. Bagian administrasi yang nggak tahu apa yang memberikan senjata jadi tersangka. Semua dikenakan, ada yang murni pelanggaran etika profesi, tapi ada yang kaitan dengan obstruction of justice. Nah, saya baca pasal obstruction of justice. Obstruction of justice itu dikenakan kepada pelaku kejahatan yang merusak TKP, menghilangkan barang bukti saat kejadian. Pasalnya yungto ditambah, jadi ancaman hukumnya nggak berat, bukan pasal pokok itu. Jadi kalau dia pembunuhan, menghapus darah dan sebagainya, ya kan pasti ada sisa. Nah, dia melakukan, dia ditambah yungto obstruction of justice tadi pasalnya di KUHP. Nah, Hendra Kurniawan CS, saya dengar ceritanya kan, wah ini ke depan nanti kalau anggota Polri yang datang ke TKP kemudian dikenakan obstruction of justice, kira-kira berapa tahun lagi polisi habis? Kena banyak yang kena kan, ya. Ke TKP itu tugas pokok. Kalau misalnya salah menangani TKP, ya kan, itu pelanggarannya cukup dengan kode etik profesi. Jadi tidak dipecat langsung. Kecuali memang udah berkali-kali ini orang ini suka menghancurkan TKP ya, perlu dipecat. Seperti kan mana ada orang yang mau ke TKP hanya menghancurkan, kan nggak mungkin. Tapi kalau kealpaan, mungkin ada sedikit kesengajaan dan sebagainya, tidak sedih dan sebagainya, itu namanya manusia. Nah, jadi saya tertarik situ bahwa ya udahlah saya turun tangan, turun gunung lagi untuk membantu rekan-rekan yang dituduh dengan obstruction of justice. Karena kalau ini nanti menjadi apa ya, kebiasaan, menjadi hal yang harus bisa diterapkan. Bagaimana petugas lalu lintas nanti menangani TKP kecelakaan lalu lintas, dia salah menangani, langsung obstruction justice dipecat. Habis polisi Indonesia, itu pemikiran saya. Jadi ya udahlah, nanti ke depan siapa tahu seperti ini ya, Hendra Kurniawan, Agus dan yang lain-lain tadi masih bisa diselamatkan. Ya jangan dipecat untuk itu. Makanya saya turun tangan. Ya, ini publik melihatnya kan mungkin ada view lain, misalnya Bapak membela kubu Sambo nih misalnya, kan di posisi itu Pak ya. Ada ini nggak Pak dari senior atau dari? Enggak lah, kalau saya membela Sambo kan kepentingan apa juga saya nggak ada. Jadi apalagi sudah membunuh anak buah ya. Membunuh binatangnya saya nggak tega. Apalagi membunuh manusia kan gitu. Jadi yang Sambo saya nggak terlibat, tangani polisi sendiri. Tapi yang di luar ini kan, ya saya pernah di Propam rata-rata saya kenal, ya kan. Ada staf saya juga kena kode etik profesi, yang Polwan itu. Kamu ngapain kena situ? Siapa? Saya yang nganter surat aja ke Denmark waktu itu untuk brigadir J, brigadir siapa yang nembak itu kan, untuk dapat senjata. Tapi udah ditolak gitu loh. Tapi diperintah oleh Pak Sambo katanya. Ya kan dia hanya kesalahan nganter surat, masa kena kode etik profesi. Saya juga tidak bisa tidak bisa nerima gitu loh. Jadi
Ya mudah-mudahan ke depan ini kan pengalaman itu biasanya jadi guru lah yang terbaik. Karena mungkin ya tidak disangka peristiwa ini akan meledak seperti itu akibat tindakan Pak Sambo ini. Itu. Tapi terakhir kabarnya Pak Hendra CS gimana Pak? Udah PTDH atau bebas? Ya, saya tidak melihat itu juga, tapi saya coba nanti dalami ya. Jadi lama nggak ada komunikasi ya, mudah-mudahan sih kalau saya jangan sampai dipecat lah. Maksudnya ya kesalahannya menurut saya sih Etik, ya. Bukan kesalahan yang fatal menurut saya itu. Jadi karena nama Hendra Kurniawan terus rasanya kan ya biasa kan kalau orang cepat naik pangkat itu kan kadang kan menjadi pembicaraan orang kan di situ nih. Kalau ada prestasi juga tidak pernah dicatat ya kan, nggak dapat pahala lah kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau sepertinya kalau ada kesan itu tidak diampuni ya jangan dong. Kalau betul. memang punya prestasi ya kasih prestasi penghargaan. Kalau punya kesalahan ya diberikan ganjaran itu aja, hukuman. Pak ini kita mungkin udah hampir 1 jam nih Pak. Ngobrol seru banget. Ya memang itu apa ya? Ini kan edukasi ya, Betul, Pak, edukasi untuk para junior kepolisian. Betul. Jadi prinsip gini, jangan pernah menyerah untuk menangani suatu TKP. Jadi TKP itu apa ya? Ada kepuasan sendiri. Jadi mengungkap kasus, sebenarnya menurut saya mengungkap kasus itu tanpa uang, tapi pakai otak. Penting nih Pak. Tanpa Ya, kalau kita uang pakai berpikir, otak. wah ini kasusnya berat, udah janganlah, jangan pakai otak lebih bagus. Ya kan apalagi zaman sekarang ada alat komunikasi kan. Jadi saya beberapa kali mengungkap kasus itu nggak pakai anggaran penyidikan. Yang dikatakan ada anggaran penyidikan, saya nggak pernah menikmati itu, udah biarin aja lah. Saya merasa tidak keluar uang kok. Tapi otak saya yang pemikiran saya keluarkan. Jadi ya itu suatu prestasi kebanggaan kalau bisa mengungkap suatu kasus dengan sangat jelas, kemudian menghadirkan barang bukti dan tersangka sampai ke pengadilan. Itu prestasi luar biasa yang kalau kita rasakan bisa menambah kesehatan kita lebih bagus itu aja. Itu sebenarnya pertanyaan terakhir saya Pak. Tapi kayaknya kita langsung closing aja kalau gitu. Pak Ugro terima kasih banyak. Ini banyak sekali yang kita dapatkan hari ini Pak. Banyak sekali. Bukan hanya untuk teman-teman kepolisian, tapi kita sebagai publik. Rekan-rekan pers, terima kasih sudah menonton DPO dari Pulau Mas atas kehadirannya Pak Ugro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.